guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare atau perbandingan nih guys, antara Oppo A15s terbaru banget dari brandnya Oppo versus Vivo Y30i. Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, so thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, banyak rezeki juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, yang pertama, ini yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua ini adalah Oppo A15 ya. By the way, for your info, untuk Oppo A15s dan Oppo A15 itu untuk bentuknya dia sangat sama ya. Untuk bentuk dari Oppo A15 dan juga Oppo A15s. Nah, yang membedakan dari Oppo A15 dan juga Oppo A15s itu hanya di kapasitas RAM dan juga ROM, yaitu untuk di Oppo A15 dia RAM 3/32GB, untuk Oppo A15s itu 4/64GB. Nah, untuk dari Vivo ini yang ada di hadapan aku, ini contohnya adalah Vivo Y30. Namun yang akan kita bahas ini adalah Vivo Y30i. Namun secara fisik atau unitnya tuh sangat hampir mirip ya. Mirip, bahkan sangat jelas seperti ini. Apalagi kalian yang udah tahu mungkin pasti udah tahu banget ya, udah hafal banget bentuk dari Oppo A15 ataupun Vivo Y30. Namun untuk di Vivo Y30 ataupun dibanding dengan Vivo Y30i itu hanya beda dari segi kamera belakang dan juga segi internal RAM dan juga ROM ya. By the way, fisik kedua handphone ini sangat mirip dengan kembarannya ya, yaitu Oppo A15 dan juga A15s, Vivo Y30 dan Y30i. Namun yang akan dibahas di sini bukan tentang itu ya guys. Namun yang akan aku bahas di sini adalah Oppo A15s dan Vivo Y30i itu apa sih bedanya gitu ya, atau lebih unggul yang mana. Nah, sebelum kita ke perbedaan, aku bakal bahas untuk segi persamaannya dulu ya, untuk dari Oppo A15s versus Vivo Y30i. Yang pertama, ini dia sama-sama berkapasitas RAM 4GB dan internal memori 64GB. Sama-sama didukung dengan OS, dia menggunakan OS versi 10 ya untuk kedua handphone ini. Dan juga untuk ukuran layar dia sama-sama kurang lebih di 6,5an. Nah, kalian bisa lihat ini sangat hampir mirip banget. Dan untuk chipsetnya pun untuk kedua brand handphone ini sama-sama dia menggunakan chipset MediaTek Helio P35 ya untuk chipset di kedua brand handphone ini, yaitu Oppo A15s dan juga Vivo Y30i. Nah, untuk persamaan lain ya, ini sama-sama memiliki triple kamera dengan resolusi kameranya 13 megapiksel, untuk makro 2 megapiksel dan untuk bokehnya 2 megapiksel ya. Untuk kamera depannya pun dia sama-sama beresolusi 8 megapiksel. Untuk sidik jari pun sama-sama terpasang di belakang ya. Nah, lalu apa perbedaan di kedua brand handphone ini antara Oppo A15s dan juga Vivo Y30i? Oke nih, kita masuk ke compare atau perbedaan dari kedua brand handphone. Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Oke ya, ini kita masuk ke perbedaan antara Oppo A15s versus Vivo Y30i. Kira-kira bedanya apa? Yang pertama, ini dari segi harga juga udah beda ya. Untuk sekarang Oppo A15s dia dibekali dengan harga 2.300.000
Rp300.000. Sedangkan untuk Vivo Y30i dulu harga awalnya 2,5 juta ya. Namun sekarang si Vivo lagi ngadain cashback jadi Rp2.399.000 atau lebih tepatnya 2,4 juta. Jadi untuk harganya dia selisih 100.000 ya untuk di Oppo A15s dan juga Vivo Y30i. Nah, dari segi fisiknya dulu ya, untuk Oppo A15s dia untuk segi colok casannya atau untuk pengecasannya dia menggunakan USB-nya USB tipe B, sedangkan untuk Vivo dia menggunakan tipe C ya. Mungkin untuk segi pengecasan dia unggul Vivo Y30i karena mungkin yang terbaru sekarang pasti Type C ya, karena untuk kelebihan dari Type C sendiri itu kalau kita ngecas itu lebih cepat dibanding tipe B. Nah, lanjut ini dari segi tata letak kamera, meskipun dengan resolusi sama ya 8 megapiksel, namun untuk Oppo dia masih menggunakan water drop ya. Jadi untuk handphone dari Oppo sendiri dia menggunakan water drop screen. Jadi untuk tata letak kameranya tuh di tengah. Kalau misalkan Vivo Y30i itu tata letaknya di pojok kiri atau yang biasa kita sebut adalah punch hole. Tapi untuk tata letak kamera sendiri itu tergantung selera kalian ya, karena untuk dua-duanya pun masih ngetren lah untuk di tahun 2021, mau punch hole ataupun mau tata letak kamera yang di tengah. Nah, lanjut untuk tata letak kamera belakang, mungkin ini beda sedikit lah ya. Kalau misalkan Vivo Y30i itu tata letak kameranya tuh ke bawah vertikal, kalau misalkan Oppo A15s dia kotak gitu ya untuk segi tata letak kamera belakang. Namun untuk resolusinya dia sama-sama di 13 megapiksel untuk kamera utama. Nah, untuk dari segi desain yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua, ini untuk desain ini dua-duanya sama-sama keren sih ya. Untuk segi pewarnaan Oppo Vivo emang selalu juara sih untuk segi desain, itu tergantung selera teman-teman juga. Nah, untuk segi desain ini untuk Oppo A15s dan juga Vivo Y30i sama-sama dia mengusung desain 3D ya untuk di belakang, dan juga yang membedakan di sini adalah ketebalan. Kalau tebal ini agak sedikit lebih tebal Vivo Y30i ya guys. Nah, selain daripada itu juga untuk perbedaan yang lain untuk di Vivo Y30i dan juga Oppo A15s ini yang paling mencolok ataupun yang paling menonjol dia di kapasitas baterai. Kalau misalkan di Oppo A15s itu dengan kapasitas baterai 4230 mAh, sedangkan untuk Vivo Y30i dia berkapasitas baterai 5000 mAh. Gimana menurut kalian ya setelah nonton video aku, kalian pilih yang mana? Vivo lovers boleh di kolom komentar di bawah ini, ataupun Oppo lovers juga boleh di kolom komentar di bawah ini. Menurut kalian untuk tahun 2021 ini lebih recommended Oppo A15s atau Vivo Y30i? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya guys. Nah, menurut aku untuk di tahun 2021 menurut aku sih lebih recommended Vivo Y30i. Cuma dua-duanya brand handphone, kedua handphone ini sama-sama bagus, sama-sama berkualitas. Cuma perbedaannya ya tipis-tipis lah ya guys. Dua-duanya mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Guys, itu dia compare antara Oppo A15s versus Vivo Y30i. Gimana menurut kalian kedua brand handphone ini terbaik untuk kalian gunakan di tahun 2021, atau misalkan ada solusi lain boleh dibantu di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, mohon maaf, boleh di kolom komentar di bawah ini. So, thanks for watching. Semoga buat kalian yang lagi ngincar kedua brand handphone ini, aku doakan semoga rezekinya lancar, sehat selalu ya.
Nah, di masa pandemi ini jangan lupa kalian yang mau keluar rumah itu menggunakan masker, dan kalian yang sudah beraktivitas jangan lupa membersihkan diri atau hal kecilnya cuci tangan dan selalu berjaga jarak. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.